Brahma Wiraloka yang tadi dilontarkan oleh Kerisi Muka Biru terlempar dan terbanting jatuh ke atas tanah. Karena tubuhnya terlatih, ia cepat menggelinding, lalu meloncat bangun. Tiba-tiba ia merasa pundaknya dicengkeram orang dan ketika ia mengangkat muka, kiranya perwira gemuk tadi telah menangkapnya kembali. Bocah kurang ajar, sekarang kau takkan kulepaskan lagi. Cengkeraman pada pundak Brahma Wiraloka kuat sekali membuat anak itu menyeringai kesakitan. Lepaskan aku! Brahma Wiraloka meronta, akan tetapi kini kedua lengannya malah dipegang oleh tangan kuat senopati gendut itu. Dia mencoba untuk menendang dan menggigit, akan tetapi sia-sia, perwira itu terlampau kuat baginya. Kalau engkau tidak mau diam, kutampar kepalamu. Perwira itu menghardik. Lihat ada pertandingan begitu menarik, kenapa kau ribut saja? Brahma Wiraloka seorang anak yang berani, akan tetapi juga cerdik. Dia maklum bahwa kalau dia menggunakan kekerasan memberontak, tidak mungkin ia dapat membebaskan diri. Maka ia berhenti meronta dan matanya menyapu ke depan. Semua orang memperhatikan jalannya pertandingan, hanya ada seorang wanita yang memandang ke arahnya. Ia mengenal wanita itu sebagai wanita cantik yang tadi dipanggil ketua perguruan naga taksaka, seorang wanita cantik jelita yang bersikap gagah namun berwajah dingin seolah-olah pertandingan antara Senopati Majapahit dan tokoh Pulau Dedemit itu merupakan hal yang menjemukan. Wanita itu betapapun juga tentu mempunyai perasaan yang lebih halus daripada orang-orang lain yang aneh ini, pikir Brahma Wiraloka. Agaknya dia mau menolongku dari ancaman maut. Akan tetapi dia harus dapat membebaskan diri lebih dulu. Berteriak-teriak minta tolong kepada wanita itu merupakan hal yang amat memalukan, juga mana mungkin wanita yang tak dikenalnya itu mau menolongnya? Dan selain wanita perguruan naga taksaka itu, siapa lagi mau menolongnya? Mengharapkan pertolongan dari orang-orang Pulau Dedemit sama dengan mengharapkan pertolongan sekumpulan setan. Tadinya ketika ia menyerang Senopati Gagak Bajil, yang sedikit banyak membantu orang Pulau Dedemit Muka Biru, si Muka Biru itu malah melemparkannya. Pandang mata Brahma Wiraloka mencari-cari dan diam-diam dia mengeluh karena pulau kecil itu kini tidak seramai tadi. Orang yang dicari-carinya tidak ada. Dia mencari 5 orang tokoh perguruan awan yang masih terhitung kakang-kakangnya, yaitu 5 pendekar awan yang tadi dikalahkan oleh pendeta aneh Kira Murka kalau saja tidak dibantu oleh gurunya yang kini telah tewas. Tadi dia masih melihat 5 orang perguruan awan itu, akan tetapi kini mereka telah pergi, seperti yang lain-lain karena banyak tokoh pendekar menjadi segan untuk berdiam lebih lama di situ setelah Panglima Sungkara bersama rombongannya mendarat di pulau. Dan memang, 5 orang tokoh perguruan awan itu telah pergi sehingga mereka tidak tahu bahwa paman mereka, Sentanu, telah tewas di tangan Panglima Sungkara dan kawan-kawannya secara mengerikan sehingga jenazahnya pun lenyap tak meninggalkan bekas. Biarpun mereka tadi belum kalah, akan tetapi sebagai satria, 5 pendekar awan sudah mengakui keunggulan pendeta aneh Kira Murka, maka begitu mereka ditegur paman mereka yang menyelamatkan mereka, mereka diam-diam lalu pergi dari tempat itu. Juga banyak tokoh-tokoh yang mewakili perguruan-perguruan besar meninggalkan tempat itu. Selain segan berurusan dengan orang-orang aneh berkepandaian seperti orang-orang Pulau Dedemit dan orang-orang perguruan naga taksaka, juga terutama sekali mereka enggan untuk bentrok dengan orang-orang kerajaan. Ketika Brahma Wiraloka mencari-cari dengan pandang matanya, dia hanya melihat rombongan perguruan naga taksaka yang hanya terdiri 5 orang dipimpin oleh wanita tadi, 10 orang anggota Pulau Dedemit, serta rombongan Panglima Sungkara yang diikuti pasukan pengawal. Adapun beberapa orang tokoh yang mewakili perguruan-perguruan Jawa Dwipa, hanya masih ada beberapa orang yang belum pergi, namun mereka itu bersikap hati-hati dan hanya ingin menonton dari tempat agak jauh, agaknya jeri dan sungkan terlibat. Dengan demikian, kini yang masih kelihatan bersikap tidak mau kalah hanya tinggal 3 rombongan, yaitu rombongan perguruan naga taksaka yang belum turun tangan, rombongan Pulau Dedemit yang seorang di antara tokohnya masih bertanding mati-matian dengan seorang senopati dari rombongan orang kerajaan.
Tidak ada harapan, pikir Brahma Wiraloka. Kecuali wanita perguruan naga Taksaka itu. Kalau saja ia dapat membebaskan diri. Ia mengangkat muka memandang. Senopati gendut itu menonton pertandingan dengan sinar mata amat tertarik, akan tetapi tangan kanan yang mencengkeram kedua pergelangan tangan Brahma Wiraloka dan tangan kiri yang mencengkeram pundak amat kuatnya, sedetik pun tak pernah mengendur. Agaknya pertandingan antara kawannya melawan orang Pulau Dedemit yang sudah keluar ususnya itu amat menegangkan hati Senopati gendut ini sehingga Brahma Wiraloka melihat betapa perutnya yang gendut bergerak-gerak seirama dengan dengusan napasnya. Tiba-tiba Brahma Wiraloka menggerakkan kakinya menggajul tulang kering Panglima itu. Tuh! Biarpun yang menendang hanya seorang bocah, akan tetapi karena tendangan itu keras sekali dan tepat mengenai tulang kering kaki, sedangkan perwira itu sedang tertarik oleh pertandingan yang menegangkan, maka ia berteriak kesakitan dan menjadi kaget sekali. Akan tetapi ia hanya mengaduh-aduh mengangkat kakinya tanpa melepaskan cengkeramannya, bahkan lucunya, matanya masih tidak rela melepaskan pemandangan di depannya, yaitu pertandingan yang makin menegangkan. Pada saat itu memang pertandingan antara Gagak Bajil dan si muka biru dari Pulau Dedemit amat menegangkan hati dan mengerikan. Baju si muka biru sudah basah oleh darah, mukanya makin pucat, akan tetapi gerakannya makin hebat. Ketika tombak Gagak Bajil menyambar, ia menangkis dengan kerisnya, disusul hantaman tangan kiri amat kerasnya yang tepat mengenai pergelangan tangan Gagak Bajil yang memegang tombak. Gagak Bajil berteriak kaget, tombaknya terlepas dan saat itu, keris si muka biru menyambar lehernya. Gagak Bajil berseru keras, membuang tubuhnya ke belakang, akan tetapi tetap saja ujung keris menyerempet pundaknya sehingga baju di pundaknya berikut kulit dan daging terobek. Panglima ini terus menggelundung, namun keris itu sudah berkelebat lagi, karena si muka biru sudah meloncat dan mengejar lalu menerjang tubuh lawan yang masih bergulingan. Aih! Si muka biru tiba-tiba menjerit dan robohlah dia dengan keris masih di tangan. Matanya mendelik dan ia melepaskan napas terakhir dalam keadaan tubuh menegang kaku dan mata melotot. Kiranya ususnya telah putus oleh berkelebatnya kerisnya sendiri. Ketika tadi ia mengejar, ia begitu bernafsu untuk membunuh lawan sehingga ketika memutar keris, ia lupa akan usus yang ia kalungkan di lehernya. Kerisnya menyerempet ususnya sendiri sehingga ia tewas dan nyawa Gagak Bajil tertolong. Si Senopati gendut sedemikian girang dan tegangnya sehingga biarpun rasa tulang keringnya masih amat nyeri, ia lupa dan bersorak girang. Aduh! Kini ia menjerit karena perutnya terasa perih. Kiranya Brahma Wiraloka menjadi gemas dan marah. Karena tidak dapat memukul, dia telah menggunakan giginya untuk menggigit kulit perut yang gendut itu sekuat tenaga. Si Senopati gendut kaget sekali. Sesaat dia lupa hingga melepaskan cengkeramannya, menggunakan tangan kiri menekan perut dan tangan kanan menampar Brahma Wiraloka. Plak! Tamparan yang keras membuat tubuh Brahma Wiraloka terpelanting, namun biar kepalanya terasa pening dan nyeri, Brahma Wiraloka yang merasa bahwa dia bebas, cepat meloncat dan lari sekuatnya dengan loncatan-loncatan jauh ke arah wanita perguruan naga Taksaka. Hei! Lari kemana kau, bocah setan? Senopati gendut mengejar dengan langkah panjang. Dengan pandang mata masih berkunang Brahma Wiraloka menjatuhkan diri berlutut di depan wanita perguruan naga Taksaka sambil berkata, "Pendekar yang baik, pendekar yang cantik jelita dan gagah perkasa, mohon lindungi aku dari si gendut jahat." Wanita itu memandang Brahma Wiraloka dengan sinar mata dingin, tetapi bibirnya tersenyum sedikit. Agaknya, betapapun aneh watak seseorang, dia tidak akan terhindar dari sifat dan watak aslinya. Wanita ini pun, biar sudah menjadi tokoh perguruan naga Taksaka yang luar biasa, tetap saja seorang wanita yang paling senang mendengar pujian. Biarpun yang menyebutnya sebagai pendekar yang cantik jelita, pendekar yang baik dan yang gagah perkasa hanya seorang bocah, namun bocah itu adalah seorang laki-laki dan di situ terdapat banyak orang yang mendengar pujian itu. Hati siapa takkan merasa senang?
Wanita ini merupakan salah seorang kepercayaan ketua perguruan naga taksaka, biarpun kedudukannya hanyalah sebagai kepala pelayan wanita. Dia memang cantik jelita, dengan mata yang bening dan tajam sinarnya, hidung mancung dan mulut kecil mungil dengan bibir yang manis. Rambutnya yang hitam panjang digelung ke atas, sisanya masih panjang dibiarkan berjuntai ke bawah. Pakaiannya dari adira halus berwarna merah muda dengan baju luar biru. Bentuknya ringkas dan ketat membayangkan tonjolan-tonjolan tubuh yang padat menggerahkan, tubuh seorang wanita yang sudah masak. Sepatunya dari kulit dan ujungnya dihias dengan logam putih. Namun wanita itu pun agaknya tidak mau bermusuhan dengan seorang panglima kerajaan hanya karena seorang anak laki-laki yang tidak dikenalnya sama sekali, maka ia menggerakkan alisnya, gerakan yang dimaksudkan untuk menambah kemanisan wajahnya dan memang maksud ini berhasil, sambil berkata dingin. "Bocah, mengapa aku harus mencampuri urusanmu? Pergilah." Sambil berkata demikian, wanita itu menggerakkan tangan kirinya mengusir. Pada waktu itu Senopati Gendut datang menubruk dan agaknya Brahma Wiraloka tentu akan tertangkap kembali. Namun gerakan tangan wanita itu mendatangkan angin dahsyat yang membuat tubuh Brahma Wiraloka terlempar seperti daun kering tertiup angin sehingga tubrukan Senopati Gendut itu luput dan ia menubruk tanah. Oleh karena dia tadi sudah memastikan bahwa anak itu pasti dapat ditangkapnya, maka ketika tiba-tiba tubuh Brahma Wiraloka lenyap, ia terbanting ke atas tanah dengan perut gendutnya lebih dulu. "Ngek!" Perwira itu meringis. Napasnya menjadi sesak, akan tetapi kemarahannya meluap. Dia tidak tahu bahwa wanita perguruan naga taksaka itu yang menolong Brahma Wiraloka, mengira bahwa bocah itu telah mengelak maka ia meloncat bangun sambil memaki. "Anak setan! Ku beri tamparan sampai telingamu berdarah kalau sampai tertangkap nanti." Ia mengejar lagi dan kini Brahma Wiraloka sudah lari ke arah rombongan orang-orang Pulau Dedemit untuk minta bantuan. "Mohon bantuan para pendekar dari Pulau Dedemit agar aku tidak diganggu si gendut itu." Akan tetapi rombongan Pulau Dedemit yang hanya tinggal 9 orang dan yang merasa marah sekali karena kehilangan 2 orang kawan, tidak mempedulikan Brahma Wiraloka sehingga bocah ini terpaksa lari lagi dikejar-kejar si Senopati Gendut. Perwira ini bukan orang sembarangan, memiliki kepandaian tinggi. Akan tetapi karena perutnya terlalu besar dan ia jarang latihan berlari, kini benar-benar kewalahan mengejar-ngejar seorang anak yang lincah seperti Brahma Wiraloka. Mulailah orang gendut ini melakukan serangan pukulan jarak jauh yang membuat Brahma Wiraloka beberapa kali roboh terguling, akan tetapi masih sempat mengelak dan meloncat terus lari lagi setiap kali ditubruk. Kini Brahma Wiraloka yang menjadi sibuk sekali dan hampir ia tertangkap kalau saja anak ini tidak mempunyai kenekatan luar biasa sehingga biarpun kulit tubuhnya sudah babak belur, tetap saja ia dapat menghindarkan diri dari tangkapan Senopati Gendut. Tiba-tiba sebuah akal menyelinap di otaknya. Sebetulnya dia tidak ingin menggunakan akal ini, tidak ingin memperkenalkan diri. Akan tetapi baginya, lebih baik terjatuh ke tangan perguruan naga taksaka atau Pulau Dedemit daripada menjadi korban kekejian Panglima Sungkara yang dibencinya itu. Maka meloncatlah Brahma Wiraloka ke dekat wanita perguruan naga taksaka, menjatuhkan diri berlutut di depan wanita itu sambil berseru. "Harap bantu aku. Aku adalah anak yang dahulu kalian perebutkan di kuil tua di lembah Sungai Kalisada 5 tahun yang lalu." Mendengar ini semua anggota perguruan naga taksaka dan anak buah Pulau Dedemit lalu memandang penuh perhatian. Bahkan wanita cantik perguruan naga taksaka itu melangkah maju sambil mengeluarkan suara terheran. Kau. Aku Brahma Wiraloka, ayahku Gajah Peteng dan ibuku Dewi Anantari." Pada saat itu Senopati Gendut meloncat datang dan menubruk, akan tetapi wanita itu mengibaskan tangannya membentak, "Pergilah!" Tubuh Senopati Gendut yang masih melayang datang ketika menubruk itu tiba-tiba tertahan dan terbanting ke bawah. "Bruk!" Ia terengah-engah dan setengah kelengar, pingsan, karena napasnya sesak. Sambil mengeluh ia merangkak bangun, membusungkan dada dan membentak, "Nyonya, Nona,
Dia tergagap, tidak tahan menentang pandang mata yang tajam dan sikap yang dingin itu, bingung tidak tahu apakah wanita cantik ini sudah bersuami ataukah masih gadis. Kau tidak boleh membelanya, dia adalah tawanan Panglima Sungkara. Tidak peduli. Engkau tidak boleh menyentuhnya. Wanita itu berkata, suaranya dingin menantang. Apa? Kau berani menentang Panglima Sungkara? Senopati gendut yang merasa malu karena terbanting tadi membentak, mengandalkan nama Panglima Sungkara. Aku tidak menentang siapa-siapa. Akan tetapi seorang yang telah berlindung kepada perguruan naga taksaka, tidak boleh diganggu siapapun juga. Wanita itu berkata dan jelas bahwa dia masih merasa segan untuk bermusuh dengan Panglima Sungkara, maka mempergunakan alasan yang telah menjadi peraturan perguruan naga taksaka, atau secara halus ia berlindung di balik nama perkumpulannya. Pada saat itu terdengar pekik mengerikan sehingga semua orang menoleh dan sempat melihat dua orang pengawal roboh terguling dengan tubuh hangus begitu tangan mereka menyentuh mayat tokoh Pulau Dedemit bermuka biru. Pengawal lain melompat dekat dan terdengar bentakan Panglima Sungkara, "Jangan sentuh." Kiranya kedua orang pengawal tadi hendak menyingkirkan mayat itu atas perintah komandannya, sebab adanya mayat di tengah-tengah itu selain memberi pemandangan yang tidak sedap juga akan menghalangi gerakan mereka kalau tiba saatnya turun tangan. Akan tetapi begitu kedua orang pengawal itu menyentuh tubuh mayat si muka biru dari Pulau Dedemit, seketika mereka roboh dan tewas dan tubuh mereka menjadi hangus. Bukan main tokoh Pulau Dedemit ini sudah menjadi mayat masih mampu membunuh dua orang lawan. Hal ini adalah karena racun yang terkandung di tubuhnya dan membuktikan betapa hebat kepandaian orang-orang Pulau Dedemit. Wajah pendekar akhirat Sungkara menjadi merah karena marah. Dia melangkah lebar, menuangkan benda cair berwarna putih perak dari guci ke atas 3 buah mayat itu. "Jangan ganggu jenazah kakang kami!" Dua orang bermuka biru tua dari rombongan Pulau Dedemit berteriak sambil bergerak maju. Akan tetapi sekali mengibaskan ujung lengan bajunya, pendekar akhirat Sungkara membuat dua orang Pulau Dedemit itu jatuh terlentang seperti disambar petir dan pemimpin mereka yang bermuka hijau pupus membentak mereka mundur. Sambil menyeringai dan mengatur napas kedua orang itu mundur. Sementara itu, 3 buah mayat kini telah mulai mencair dimakan benda cair yang luar biasa itu, yaitu racun penghancur mayat. "Gusti Panglima, bocah itu dilindungi oleh orang-orang perguruan naga taksaka." Senopati gendut memberi hormat kepada Panglima Sungkara sambil menuding ke arah wanita yang tadi menghalangi dia menangkap Brahma Wiraloka. Pendekar akhirat Sungkara mengerutkan alisnya dan perlahan memutar tubuh. Dari kerongkongannya terdengar dengus marah. Semua anak buah pasukan Panglima Sungkara kini ikut memandang ke arah rombongan perguruan naga taksaka dan mereka semua melihat sebuah pemandangan yang aneh. Kiranya kini 9 orang anak buah Pulau Dedemit juga sudah mengurung 5 orang perguruan naga taksaka itu dengan sikap mengancam. Akan tetapi, wanita cantik yang memimpin 4 orang temannya sama sekali tak peduli dan mereka berlima sedang mengurung Brahma Wiraloka sambil membujuk dan mendesak anak itu. "Brahma Wiraloka, engkau telah menjadi calon anggota termuda perguruan naga taksaka. Memang ketua menghendaki demikian, maka sekarang bersumpahlah engkau menurut peraturan perguruan naga taksaka agar engkau syah menjadi anggota kami. Engkau berikan lengan kananmu untuk kucacah dengan lukisan naga taksaka dan engkau harus mengucapkan sumpah mengikuti aku." Wanita cantik itu sudah mengeluarkan sebatang jarum sambil memegang lengan kanan Brahma Wiraloka. Seorang anggota lain menyingsingkan lengan baju Brahma Wiraloka. "Tidak. Aku tidak mau menjadi anggota perguruan naga taksaka." Brahma Wiraloka berteriak dan meronta, hendak menarik kembali lengannya. Akan tetapi mana ia mampu bergerak dari pegangan wanita sakti itu? Teriakannya mengejutkan 5 orang perguruan naga taksaka dan wanita itu menghardik. "Kalau begitu mengapa engkau minta perlindungan kami?" Aku hanya minta bantuan agar tidak diganggu." Senopati gendut sama sekali tidak ingin menjadi anggota. "Engkau harus menjadi anggota kami, mau atau tidak."
Wanita itu membentak. Tidak, mana ada aturan memaksa seperti ini? Aku tidak mau. Hahaha. Perguruan naga taksaka kiranya hanyalah perkumpulan tukang menakuti anak kecil. Tiba-tiba pemimpin rombongan Pulau Dedemit yang hijau pupus warna kulitnya tertawa mengejek. Dia seorang laki-laki berusia 50 tahun, menjadi pemimpin rombongannya dan melihat warna kulitnya yang paling muda di antara kawan-kawannya, dapat diduga bahwa dia mempunyai kepandaian yang paling lihai. Sikapnya halus, suaranya halus dan pakaiannya seperti sastrawan. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara ketawa yang menggetarkan semua orang. Yang tertawa adalah pendekar akhirat Sungkara, panglima dari kerajaan Majapahit yang sudah menghampiri tempat itu. Diam-diam rombongan Pulau Dedemit dan perguruan naga taksaka terkejut karena mereka maklum bahwa kakek itu benar-benar memiliki tenaga sakti yang sangat hebat sehingga untuk melindungi jantung mereka terpaksa harus mengerahkan tenaga sakti melawan pengaruh getaran yang ditimbulkan oleh suara ketawa itu. Hahaha. Sungguh kebetulan sekali. Anak ini sudah menjadi tawananku sejak tadi, akan tetapi agaknya kini kalian dan perguruan naga taksaka dan Pulau Dedemit hendak memperebutkannya pula. Baiklah, bukankah kita berkumpul sebagai satria? Kalau mengadu ilmu tanpa taruhan, sungguh kurang seru dan tidak menarik. Biarlah bocah ini dijadikan taruhan di antara kita 3 rombongan. Setiap rombongan mengajukan 2 orang jago dan siapa di antara kita yang jago-jagonya keluar sebagai pemenang berhak memiliki bocah ini. Siapa yang tidak setuju? Ucapan kalimat terakhir ini mengandung ancaman dan seluruh urat syaraf di tubuh Panglima Sungkara ini sudah menegang karena sebuah kata-kata menentang saja sudah cukup baginya untuk turun tangan membunuh orangnya. Dalam keadaan seperti itu, rombongan perguruan naga taksaka dan Pulau Dedemit maklum bahwa menentang tidak menguntungkan pihaknya. Mereka sedang berebut dan menghadapi pihak lawan ini saja sudah berat, apalagi kalau sampai rombongan kerajaan itu membantu lawan. Daripada menderita kekalahan yang sudah pasti, lebih baik menerima usul itu karena mereka percaya bahwa ucapan yang keluar dari mulut Panglima kerajaan ini, yang didengar banyak telinga, tentu dapat dipercaya sepenuhnya. Baik, kami setuju. Wanita cantik perguruan naga taksaka berkata. Kami setuju, kata pula si muka hijau dari Pulau Dedemit. Kami mengajukan 2 orang jago, aku sendiri dan adikku ini. Seorang tinggi besar seperti raksasa yang mukanya juga hijau, akan tetapi sedikit lebih tua warnanya daripada pemimpin rombongan, meloncat keluar. Wanita cantik perguruan naga taksaka tersenyum dan ia melangkah ke depan. Aku adalah pemimpin rombongan perguruan naga taksaka dan oleh ketua sendiri aku diberi kuasa untuk mewakili beliau. Karena itu, aku seoranglah yang bertanggung jawab dan biarlah kami dari pihak perguruan naga taksaka hanya mengajukan seorang jago saja, yaitu aku sendiri. Ah, mana bisa begitu? Kalau hanya seorang jago, dia harus berani menghadapi 2 orang lawan sekaligus. Si muka hijau mencela. Wanita itu tersenyum mengejek. Melihat warna kulit kalian, tentu kalian sudah memiliki kedudukan di Pulau Dedemit dan dihitung dari tingkatan. Kiranya aku masih tinggi beberapa tingkat dari kalian, maka tentu saja aku tidak keberatan untuk melawan kalian berdua sekaligus. 2 orang Pulau Dedemit itu menjadi marah dan memandang dengan mata melotot karena ucapan wanita perguruan naga taksaka itu sungguh merendahkan sekali. Akan tetapi sebagai orang-orang berkepandaian mereka pun menduga bahwa wanita itu tentu amat lihai. Kalau tidak demikian, tentu tidak akan berani bersikap sesombong itu. Hahaha, benar-benar kalian para wakil Pulau Dedemit dan perguruan naga taksaka amat gagah dan mengagumkan. Biarlah aku mengajukan 2 orang jago kami, yaitu Biksu Mahatera Sugara dan Biksu Mahayana Pamani. Dengan demikian, 2 orang jagoku sekaligus dapat menghadapi dan melayani wakil-wakil Pulau Dedemit dan perguruan naga taksaka. Biksu Mahatera Sugara melayani 2 orang gagah dari Pulau Dedemit, sedangkan Biksu Mahayana Pamani beradu kanuragan melawan wanita gagah dari perguruan naga taksaka. Tentu ramai sekali. Siapa yang nanti keluar sebagai pemenang?
boleh membawa pergi dan memiliki bocah itu. Ucapan ini merupakan perintah bagi kedua orang pendeta biksu dari Champa. Maka mereka sudah melangkah maju dan siap menghadapi lawan. Biksu Mahatra Sugara yang gendut sudah menghampiri dua orang jago Pulau Dedemit. Sedangkan Biksu Mahayana Pamani yang bertubuh kurus dan bermata tajam menghampiri wanita perguruan naga Taksaka. Sementara itu Brahma Wiraloka yang dibiarkan bebas melangkah mundur-mundur tanpa ada yang mempedulikan karena semua orang tahu bahwa anak itu tidak akan dapat pergi dari pulau itu. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng dan waktunya ya.